Selamat pagi dan salam sehat. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran kita yaitu mengenai protista. Sebelumnya Ibu sudah memberikan materi untuk kalian pindahkan ke buku catatan kalian yaitu tentang protista. Jadi untuk saat ini Ibu akan menerangkan apa itu protista. Protista yang akan kita bahas kali ini adalah ciri-ciri umumnya, kemudian ciri dan klasifikasi protista, ada yang menyerupai jamur, ada yang menyerupai tumbuhan, dan ada yang menyerupai hewan atau protozoa. Nah, yang pertama kita lihat ciri-ciri umum protista. Protista itu berasal dari kata protos yang berarti awal atau mula. Dan kata kedua dari fitos berarti menyusun, sehingga protista adalah makhluk hidup yang bersel satu maupun bersel banyak yang tersusun sederhana dan sudah memiliki membran inti. Nah, dia sudah memiliki membran inti, jadi dia bersifat eukariotik. Kemudian dia hidup sebagai uniseluler dan multiseluler. Yang uniseluler dan multiseluler tentunya gangga laut. Kemudian ada yang hidup bersifat heterotrof dan ada yang bersifat fotoautotrof, bereproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, yang pertama yang kita bahas di sini adalah protista mirip jamur. Ya, yang kita bahas di sini adalah protista mirip jamur. Nah, ini dia protista mirip jamur. Protista mirip jamur itu ada, ini dia, ada dikatakan dia jamur lendir dan jamur air. Jamur lendir, ini dia contohnya, atau disebut dengan myxomycota. Dan satu lagi ada dikatakan jamur lendir bersekat atau disebut dengan Acrasiomycota. Habitatnya ini adalah sama-sama di tempat yang lembab. Untuk myxomycota jamur lendir, dia fase vegetatifnya bersifat atau seperti lendir, bersifat amuba atau amoeboid, berinti banyak dan tidak dibatasi oleh dinding yang kuat atau plasmodium, bereproduksi seperti jamur. Kemudian jamur lendir bersekat, tadi tempatnya juga di tempat yang lembab, bentuk tubuhnya lendir atau plasmodium, tetapi dia memiliki hifa bersekat berinti banyak, reproduksi seksual dengan singami dan aseksual membentuk tubuh buah. Contoh Acrasiomycota adalah Dictyostelium. Kemudian jamur air. Jamur air itu mirip dengan alga, namun tidak mempunyai klorofil, sehingga dia tidak membentuk makanan sendiri. Hifanya tidak bersekat dan berinti banyak. Dinding sel berupa selulosa, reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksualnya membentuk zoospora, sementara reproduksi seksualnya dengan menghasilkan zigot. Nah, untuk jamur air, dia pada umumnya ada yang parasit pada ikan. Contohnya adalah
Phytophthora infectan, dan Pythium. Nah, peranannya ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Contoh, ini kita buat tabelnya ada di sini. Contohnya adalah yang menyebabkan penyakit pada bidang sedapan pohon karet itu adalah Phytophthora faberi. Kemudian menyebabkan penyakit busuk pada tanaman kentang itu Phytophthora infectan, itu tadi adalah jamur air. Kemudian mengakibatkan busuk akar pada stroberi itu adalah Phytophthora fragaria, ya. Kemudian ada lagi Phytophthora capsicum, ini yang menyebabkan buah dari golongan mentimun dan labu nampak rusak atau membusuk. Nah, itulah dia yang Protista mirip jamur. Nah, kenapa dikatakan dia mirip jamur? Karena reproduksinya menyerupai jamur dan juga memiliki hifa. Sementara hifa itu adalah ciri khas dari jamur. Kemudian yang berikutnya adalah Protista mirip hewan. Ciri-ciri dan klasifikasi Protista mirip hewan dan peranannya pada kehidupan. Yang pertama, ciri-ciri protozoa, kemudian klasifikasi protozoa beserta peranannya, ini gambarnya. Protista mirip hewan. Kemudian kita lihat ciri-ciri protozoa, bisa kita lihat dari struktur tubuh, kemudian reproduksi, kemudian habitatnya dan cara hidup. Nah, bisa kita perhatikan di tabel ini, struktur tubuhnya kecil, hanya berkisar 100-300 mikron, sehingga disebut dia mikroskopis. Dia merupakan organisme bersel satu atau uniselular. Jadi semua tiga tadi itu dilakukan oleh sel tunggal itu. Kemudian reproduksinya aseksual dengan cara pembelahan biner. Reproduksi seksual dengan cara penyatuan sel generatif atau gamet dan penyatuan inti sel atau vegetatif. Habitat dan cara hidup, dia hidup secara soliter atau berkoloni, dan ada yang hidup bebas di perairan. Ada juga yang hidup di dalam organisme lainnya seperti hewan dan manusia dengan cara bersimbiosis. Protozoa merupakan organisme heterotrof yang memangsa bakteri, protista lain, dan sampah organisme. Nah, ini kita lihat di sini tabelnya. Klasifikasi daripada protozoa dan peranannya dari kehidupan. Contohnya dari kelas Rhizopoda. Nah, kenapa dikatakan di Rhizopoda? Karena bergerak dengan kaki palsu atau Pseudopodia. Jadi Protista mirip protozoa ini dikatakan dia mirip hewan karena memiliki alat gerak seperti hewan. Contohnya tadi Rhizopoda bergerak dengan kaki palsu, contohnya amuba. Kemudian ada Actinopoda bergerak dengan Axopoda, contohnya Acanthometra. Kemudian Foraminifera, dia mempunyai cangkang yang berpori, contohnya itu adalah Actinophrys ya. Kemudian ada lagi dikatakan Sporozoa. Nah, ini berbentuk seperti spora dan tidak mempunyai alat gerak. Jadi dia bergerak dengan cara menggelinding. Contohnya adalah Plasmodium. Kemudian ada dikatakan satu lagi Zoomastigophora atau Zooflagellata. Nah, berdasarkan ada tidaknya klorofil, ini ada dua, satu Phytoflagellata dan Zooflagellata. Yang Phyto mempunyai klorofil, yang Zooflagellata tidak punya. Contohnya yang flagellata adalah Trypanosoma dan ada dia
Volvox, dan ada dia Euclena viridis. Kemudian ada ciliata atau sering disebut dengan ciliofora. Dia bergerak dengan cilia atau rambut getar. Bentuk tubuhnya tetap, hidup di air tower, banyak mengandung zat organik dan bakteri. Beberapa hidup dengan bersimbios pada usus hewan. Nah, contoh dari ciliata ini adalah sensor, Paramecium caudatum. Nah, peranannya ada yang positif dan ada yang negatif. Contohnya yang positif atau yang menguntungkan bagi kehidupan, ada radiozoa, cangkangnya sering digunakan sebagai bahan pembentuk gelas, bahan penggosok, dan bahan peledak. Sementara foraminifera, cangkangnya dapat menunjukkan keberadaan minyak. Tapi yang merugikan ada juga. Ada Trypanosoma gambiense mengakibatkan penyakit tidur pada manusia, dan ada Trypanosoma evansi yang menyebabkan penyakit surap pada ternak. Demikianlah penjelasan Ibu tentang ciri-ciri protista, dan protista mirip jamur dan protista mirip hewan. Nah, untuk selanjutnya, silakan kamu buka Google Classroom-mu. Di situ ada soal yang Ibu buat. Silakan ketikkan langsung di Google Classroom itu jawabannya sesuai dengan materi yang Ibu terangkan. Atau bisa juga kamu ketikkan atau kamu tuliskan dan kamu upload di situ juga. Demikian penjelasan Ibu tentang protista mirip jamur dan mirip hewan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.